Halo pemirsa semua di rumah, selamat sore. Selamat datang di podcast Hukum Perdata Internasional. Saya harap semoga kita semua masih dalam keadaan sehat ya. Nah, di sore hari ini pada podcast Hukum Perdata Internasional, kita akan membahas salah satu topik yang relevan sekali dengan kehidupan manusia di saat ini, di mana di era globalisasi ini kita sering sekali melakukan perjanjian, kontrak, lalu ada hubungan keluarga. Nah, oleh karena itu teman-teman harus simak podcast kali ini atau simak kali ini sebaik mungkin ya. Nah, untuk membahas lebih lanjut tentang topik kita sore hari ini, telah hadir di sini para narasumber kakak-kakak dari Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana. Maka terlebih dahulu, yuk kita kenalan dulu. Mungkin saya duluan ya. Nama saya Didi sebagai pewara atau host kita di sore hari ini. Lalu ada Kak Ata atau Kak Rian, ada Kak Gervan, ada Kak Desi, dan ada Kak Tiffany. Halo semuanya. Iya, luar biasa. Nah, lanjut, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung ke topik utama kita pada hari ini, yaitu tentang asas-asas dalam hukum perdata internasional. Namun mungkin kita pengantar sedikit ya, sebelum kita masuk ke asasnya, kira-kira apa sih itu hukum perdata internasional? Mungkin ada yang bisa bantu jelaskan? Ini saya jelaskan secara umum ya. Kalau hukum perdata internasional itu adalah cabang hukum yang biasanya digunakan masyarakat internasional untuk menyelesaikan sengketa-sengketa yang berasal dari berbeda negara. Makanya itu di dalam dunia internasional, asas-asas dari hukum perdata internasional itu sangat penting digunakan. Contohnya itu dalam hal perkawinan. Kalau misalnya dari dua pasangan itu berbeda kewarganegaraan, maka asas-asas HP itu sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah dari perkawinan itu. Wah, luar biasa sekali, menarik sekali ya. Oke teman-teman, nah setelah kita tahu apa itu hukum perdata internasional, yuk kita langsung masuk ke topik utamanya, yaitu tentang asas-asas dalam hukum perdata internasional. Nah, asas yang pertama di sini ada asas tentang konteks hukum orang dan keluarga. Nah, mungkin salah satu narasumber bisa bantu untuk menjelaskan. Baik, terima kasih Didi. Jadi dalam hukum orang dan keluarga, asas hukum perdata internasional melibatkan hal-hal seperti perkawinan, perceraian, dan pewarisan yang melintasi batas negara. Contohnya seperti pada kasus perkawinan antar negara, ada beberapa asas yang digunakan seperti lex loci celebrationis, yaitu asas yang menentukan bahwa hukum yang berlaku adalah hukum yang menentukan atau hukum yang dari tempat pernikahan tersebut berlangsung. Misalnya jika warga negara Indonesia menikah di negara Jepang, maka hukum yang berlaku adalah hukum Jepang. Tunggu, apakah itu berarti jika terjadi perceraian maka hukum Jepang juga berlaku? Tidak selalu hukum Jepang itu diberlakukan. Jadi dalam perceraian ada beberapa asas yang bisa berlaku seperti lex fori atau lex dari tempat di mana kasus diajukan. Ada juga joint nationality yang mengacu pada hukum negara tempat kedua belah pihak berkewarganegaraan, dan joint residence yaitu hukum dari tempat negara tempat keduanya berdomisili. Jadi tergantung dari asas mana yang lebih relevan dalam kasus tersebut. Ini bisa cukup rumit ya, tapi menarik juga karena asas-asas ini membantu menciptakan kepastian hukum. Misalnya dalam perceraian yang melibatkan orang dari dua negara yang berbeda, hakim bisa merujuk pada hukum dari negara suami atau hukum dari negara istri, tergantung dari asas mana yang berlaku. Ini bisa menjadi dasar hukum dalam menentukan hak asuh anak atau pembagian harta. Wah, benar ya, luar biasa sekali. Jadi asas-asas dari hukum perdata internasional ini membantu kita untuk mendapat kepastian ya, kepastian dari hukum yang bisa digunakan. Ya, baik. Lanjut kita ke asas yang selanjutnya. Di sini ada asas dalam kepemilikan benda atau hukum benda ya. Ya, mungkin Kak Fani bisa bantu jelaskan. Oke, nah dalam hukum benda itu ada yang namanya prinsip lex recitae. Lex recitae berarti hukum yang berlaku adalah hukum di tempat di mana benda tersebut berada. Misalnya, jika seseorang memiliki properti di Malaysia, maka hak kepemilikan benda itu tunduk pada hukum yang ada di Malaysia. Selain itu, ada asas lain seperti mobilisasi untuk persona namanya. Itu berarti di mana benda bergerak mengikuti hukum dari kewarganegaraan dari pemiliknya. Contohnya, jika seseorang berkewarganegaraan Prancis memiliki mobil yang berada di negara lain, maka kepemilikannya itu tetap diatur oleh hukum yang ada di hukum Prancis. Bagaimana jika bendanya berada di negara yang sistem hukumnya berbeda?
seperti seni yang dibawa dari Eropa ke Amerika Serikat? Nah, kalau misalnya dalam hal ini, biasanya lex situs itu tetap berlaku karena benda fisik itu tetap tunduk pada hukum yang ada dari tempatnya itu berada. Namun, bisa juga ada pertimbangan perjanjian atau hukum internasional yang dapat digunakan sebagai acuan nanti. Jadi hukum benda ini memberikan kerangka yang jelas tentang kepemilikan, terutama untuk benda yang bergerak melintasi negara. Oh begitu ya, luar biasa sekali ya. Jadi kita bisa tahu lebih pasti nih kira-kira suatu benda yang melintasi negara, misalnya benda dari negara Eropa ke Amerika, itu kira-kira status hukumnya seperti apa. Luar biasa sekali ya teman-teman. Nah, setelah itu kita lanjut ke asas hukum yang selanjutnya. Di sini ada asas hukum perdata internasional dalam perjanjian atau kontrak. Punya Kak Rian mungkin bisa dibantu untuk menjelaskan, Kak? Dalam hukum perdata internasional, khususnya dalam hukum perjanjian, salah satu asas yang paling mendasar adalah choice of law, atau asas kebebasan para pihak. Artinya, pihak-pihak dalam perjanjian internasional bebas menentukan hukum mana yang akan mereka gunakan dalam kontrak. Misalnya, dua perusahaan dari negara berbeda yang mengadakan kerjasama dapat memilih hukum Singapura sebagai dasar dari perjanjian. Saya pernah mendengar tentang lex loci contractus, yang berarti hukum yang berlaku adalah hukum dari tempat kontrak dibuat. Apakah masih sering digunakan? Ya, benar. Lex loci contractus memang masih berlaku, terutama jika tempat pembuatan kontrak menjadi faktor yang penting. Namun jika para pihak tidak menentukan pilihan hukum, maka digunakan prinsip the most characteristic connection, yaitu hukum dari negara pihak yang memberikan kontribusi khas dalam kontrak tersebut. Sebagai contoh nih, dalam perjanjian pembelian mesin, pihak penjual dianggap sebagai pihak yang memberikan kontribusi karakteristik. Jadi hukum dari negara penjual bisa digunakan. Wah, cukup keren ya. Berarti dalam kontrak internasional, asas yang berlaku itu cukup fleksibel. Betul, prinsip fleksibilitas inilah yang membuat hukum perdata internasional dapat menyesuaikan dengan kebutuhan para pihak yang melakukan perjanjian lintas negara. Ya luar biasa sekali ya, sangat menarik. Jadi orang itu bisa lebih fleksibel atau lebih leluasa lagi ya untuk memilih hukum yang untuk bisa diberlakukan. Ya, benar. Ya, lanjut kita. Setelah kita membahas beberapa asas tadi, sekarang kita sudah ada di penghujung asas nih. Ada asas yang terakhir, yaitu asas hukum perdata internasional yang mengatur tentang badan hukum. Saya persilakan Kak Dirvan untuk menjelaskan. Tentu Didi, dalam hukum perdata internasional, status badan hukum dapat ditentukan berdasarkan beberapa asas. Salah satunya itu adalah asas place of incorporation, yang menentukan bahwa setiap hukum suatu badan ditentukan oleh negara di mana badan tersebut didirikan. Misalnya kayak di Indonesia, kita mengakui asas ini jadi badan hukum asing yang beroperasi di Indonesia itu harus sesuai dengan hukum yang ada di Indonesia. Kalau ada perusahaan yang pusat bisnisnya di luar negeri tetapi memiliki cabang di Indonesia, itu bagaimana hukumnya akan berlaku? Itu mengacu pada Center of Administration, yaitu badan hukum tunduk pada hukum tempat di mana pusat administrasinya berada. Jadi, meskipun perusahaan memiliki cabang di Indonesia, status badan hukum perusahaan akan diatur sesuai hukum negara di mana pusat administrasinya terdaftar. Asas ini juga berlaku untuk perusahaan multinasional kan? Misalnya jika sebuah perusahaan memiliki beberapa pusat operasional di berbagai negara nih, apakah semua negara harus diakui? Betul sekali. Untuk kasus perusahaan multinasional, ada juga asas Center of Exploitation, di mana hukum yang berlaku adalah hukum tempat perusahaan memusatkan kegiatan produksinya. Jadi, perusahaan yang punya kantor di banyak negara bisa tunduk pada beberapa yurisdiksi. Nah teman-teman, kita telah sampai di penghujung acara kita nih. Beberapa asas telah kita bahas, dan saya mendapat banyak sekali ilmu ya. Terima kasih kakak-kakak sekalian. Nah, saya akan menarik kesimpulan nih dari beberapa perbincangan yang sudah kita lakukan di sore hari ini. Nah, di sini kita telah membahas tentang beberapa asas-asas hukum perdata internasional, yaitu ada asas lex loci celebration dalam perkawinan, lalu ada asas lex situs dalam kepemilikan benda, lalu ada asas choice of law di dalam perjanjian, dan juga ada asas place of incorporation dalam menentukan status badan hukum. Nah, ini memberikan panduan penting bagi kita untuk menentukan dan juga memastikan lagi nih, hukum mana yang harus berlaku. Luar biasa. Terima kasih banyak ya, Kak, sudah datang di podcast kita sore hari ini. Luar biasa ilmunya. Semoga sukses selalu ya, Tuhan memberkati kita. Terima kasih pemirsa semua.